Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh. Hari ini kami bersama kawan-kawan Partai Buruh, Esko DKI, Banten dan Jawa Barat, bersama kawan-kawan dari KSPI dan SPMI, beserta kawan-kawan dari Brigade SPSI, Garmet dan Garda Rakyat, aksi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebanyak 300 orang. Dalam rangka aksi pertama, tuntutan kami adalah mengadili kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara sebesar 193 triliun. Dan kabarnya kasus ini prediksi di tahun 2023. Tentu proses ini telah berjalan selama 5 tahun, semenjak tahun 2018 sampai tahun 2003. Kemungkinan ya kerugian negara akan bertambah besar, mungkin hampir sampai 1.000 triliun. Dan kasus ini kasus kedua terbesar setelah kasus timah. Dan kami datang kemari dalam rangka mewakili buruh, tani dan nelayan dan rakyat Indonesia dalam rangka menyampaikan aspirasi adili 9 tersangka dan mungkin bertambah terus terhadap korupsi yang terjadi di Pertamina, adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax yang kami sangat kecewa. Ya, kami selama ini ditipu dan dibohongi oleh Pertamina. Dan ini sangat merugikan rakyat dan sangat merugikan negara. Maka kami bersikap mewakili buruh, tani dan nelayan, segera adili dan hukum mati semua tersangka ini. Ini sudah tidak ampun, terlalu luar biasa, luar biadab ya terhadap perbuatan mereka-mereka yang sementara gaji mereka pun sudah hampir besar, ya sangat besar sekali gaji mereka. Kemungkinan sekitar antara 4 miliar per bulan. Masa gaji yang sebesar ini nggak cukup? Ya, masih kurang. Ya, apalagi ya negara sudah memberikan gaji bagi mereka pada direktur Pertamina yang notabene gaji sekitar 4 miliar sampai 6 miliar, tapi masih cukup, masih berbuat. Tapi ini adalah etika sebenarnya. Ya, bukan masalah kekurangan, bukan. Masalah nafsu, ya, yang mungkin sudah turun-menurun menjadi budaya di negara ini. Kedua, kami menuntut dan adili kasus Jiwasraya yang merugikan negara sebanyak 16 triliun rupiah, yang mana melibatkan Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Pak Ishak. Ya, mohon kami segera diadili juga, karena sampai hari ini kasus ini menguap, belum ada kejelasan. Dan untuk itu kami Partai Buruh datang kemari akan bertemu pada perwakilan Kejaksaan Agung, kalau bisa pada Ketua Kejagung, untuk menuntut aspirasi ini. Yang ketiga, kasus pagar laut. Dengan adanya gas, kasus ini hilang lenyap, ya nggak muncul lagi. Ya, dan kami meminta kasus ini terus diproses. Ya, tersangka yang terlibat di ATR BPN, di KKP, dan di Menko Perekonomian juga meminta diproses semua, karena tersangka-sangka ini banyak sekali yang terlibat dalam kasus pagar laut. Untuk itu kami menuntut pada pemerintah, pada Presiden Prabowo, ini adalah ujian bagi Presiden. Dan kami minta pada Presiden sikap tegas. Dan kami setuju dengan hukuman mati yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang menyatakan pantas ya kasus Pertamina dihukuman mati. Kami setuju, kami dukung itu. Dan kami akan terus mendukung itu. Dan kami akan melanjutkan terus perjuangan ini, karena platform Partai Buruh salah satu adalah anti korupsi. Kami menginginkan negara ini bersih dengan korupsi. Dengan cara ini, dengan gaya kami, dengan cara kami berjuang terus ke jalanan, Partai Buruh akan terus mengontrol negara dalam rangka korupsi. Untuk itu mungkin Bung Parno dari kawan-kawan KSPI atau SPMI menyampaikan tambahan. Silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Saya Suparno dari Esko Partai Buruh Jawa Barat, sekaligus dari FSMI, bahwa kawan-kawan sekalian,
di Indonesia ini sering terjadi korupsi, bahkan sering sekali, tetapi dalam pengusutannya nggak pernah tuntas. Ini yang kami khawatir dari Partai Buruh maupun dari Serikat Pekerja, contoh kasus pagar laut. Sampai hari ini yang menjadi tersangka masih levelan bawah. Kepala desa, sekretaris desa, dan sekitaran Tangerang saja. Nggak mungkin sekelas kepala desa berani mengeluarkan SHGB dan berani mengeluarkan SHM tentang pagar laut tersebut, tentang tanah-tanah yang di situ betul-betul ada itu laut. Maka kami meminta kepada pemerintah, kepada Kejaksaan Agung, karena kami sekarang melihat bahwa kasus-kasus besar korupsi justru ditangani oleh Kejaksaan Agung, yang seharusnya itu ditangani oleh KPK. KPK ini malah menangani hal-hal yang receh, hal-hal yang sepele yang ditangani. Contoh kasus Pak Hasto itu receh sekali, sekitar 400 juta tentang korupsinya. Kenapa KPK sekarang begitu balik? Bahkan tidak pernah menangani kasus-kasus kakap, kasus-kasus besar. Maka hal ini kami Partai Buruh sekaligus Serikat Pekerja menyandarkan kepada Kejaksaan Agung ini agar mengusut tuntas sampai dengan pucuk pimpinan dimanapun dia. Korupsi itu pasti dari atas menuju bawah, bukan bawah menuju atas. Pasti top down, nggak mungkin korupsi itu dilakukan dari bawah sehingga muncul korupsi besar. Nah ini sekali lagi kawan-kawan sekalian, bahwa hari ini adalah mengingatkan kepada Kejaksaan Agung jangan sampai kasus korupsi yang besar-besar ini menguap sehingga tidak ada jelas peruntungannya, karena ini akan bisa dialihkan untuk bagaimana makan siang anak-anak sekolah gratis, bagaimana dialihkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Korupsi-korupsi di Indonesia saya rasa cukup untuk kebijakan Pak Prabowo yang kemarin sudah dicanangkan, pasti cukup untuk kesejahteraan rakyat kecil. Maka sekali lagi ini kami mengingatkan Kejaksaan Agung, hal ini kami akan terus melakukan pengawalan. Ini adalah aksi pertama di Kejaksaan Agung. Ke depan kalau hal ini, korupsi-korupsi tidak ditangani dengan baik, tidak diusut tuntas, tidak ada hukuman yang pasti, maka kami akan terus melakukan aksi di Kejaksaan Agung. Nah mungkin itu kawan-kawan sekalian yang tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.